Jadi nanti harus hafal 36 titik. Itu titik doa kalau yang dipakai di tasawuf Indonesia itu 36 titik itu kan. Iya. Ya, jadi namanya titik depan, titik belakang, tentang paru. Titik di paru-paru itu kalau di kedokteran timur hubungan langsungnya dengan emosi namanya kesedihan. Harus hafal 12 titik depan. Oh, titik paru. Nah, titik paru. Titik selaput jantung, titik lambung, titik usus besar, titik ginjal, titik liver. Harus tahu itu titiknya nanti. Karena itu nanti titik doa. Kedokteran timur itu bisa menganalisis misalnya orang judi online, misalnya orang pecandu narkoba, orang kecanduan pornografi. Itu bisa dilihat dari ini, bisa dilihat dari kalau di dalam Sufi Healing maksudnya. Iya. Di dalam Sufi Healing kita ngapain sih tahu konsep-konsep semacam itu? Nah, biar begini Kak. Misalnya ada orang problem kulit. Nah, problem kulit itu kan tadi hubungannya dengan kesedihan. Dengan paru. Berarti nanti titik doanya di situ itu. Jadi kalau titik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tasawuf Indonesia, kita berjumpa lagi di sesi kerangka konsep Sufi Healing. Kemarin kita udah membahas tentang Toreko, dan untuk pembahasan bab 5 tentang muluk malakut jabarut bisa dilihat di playlist tentang menyerap energi gaib. Oke, berarti hari ini kita langsung saja ke objek Sufi Healing. Langsung aja kita mendalaminya bersama Abang Mustamir. Ya baik ya, bagi teman-teman yang sudah memiliki buku kerangka konsep Sufi Healing, khususnya para peserta program 200 jam ya, program pendidikan 200 jam Sufi praktisi tasawuf ya Kak ya, terutama itu yang sangat saya harapkan untuk membaca secara detail ya. Tapi bagi teman-teman yang merasa cukup dengan praktis-praktisnya saja, ya tidak perlu bacanya secara detail ya, cukup memahami nanti yang saya sampaikan. Iya baik, jadi gini Kak, kita harus betul-betul memahami. Saya sering saya sampaikan istilah ini ya, biopsikologis ya. Kenapa kok istilahnya digabung jadi satu? Karena saling mempengaruhi gitu Kak. Jadi biologis itu mempengaruhi psikologis. Contohnya ketika seseorang olahraga, pikiran jadi tenang. Karena olahraga itu membuat hormon-hormon stres itu ya, kalau bahasa awamnya itu hilang gitu kan. Ya karena kan waktu itu dibuat stres itu. Lalu setelah olahraga itu kayak lepas semua. Atau orang misalnya minum rebusan daun pandan. Ya, jadi kalau teman-teman itu minum herbal, hatinya nggak enak misalnya, hati sedang kacau, sedang gelisah itu. Nah itu bisa pakai kunir, temulawak, laos, ditambahi daun pandan, atau ditambahi pegagan. Itu kan herbal-herbal yang mempengaruhi psikologis kan. Ya obat penenang tapi herbal gitu loh, dan aman ya. Artinya apa? Saya ingin sampaikan bahwa reaksi kimia itu mempengaruhi psikologis memang. Wong namanya endorfin, melatonin, kortisol, ya itu kan semua zat kimia yang benda sebenarnya. Sehingga kalau ada sesuatu yang masuk akan mempengaruhi mereka. Tetapi juga bisa dibalik ya. Psikologis mempengaruhi fisik. Misalnya ada orang tiba-tiba mendapatkan, dia sedih nih awalnya nih. Nah, sedih nih awalnya. Tiba-tiba mendapatkan kabar yang nggak terduga, kabar baik gitu. Wah Mbak, sampean dapat arisan misalnya. Nah, tiba-tiba dia seneng. Jadi, dan rasa seneng itu membuat tubuhnya jadi enak. Yang awalnya ngelentruk gitu. Tiba-tiba dapat kabar gembira, tubuhnya jadi kuat. Ya, atau misalnya seorang ibu yang sangat rindu kepada anaknya, dia badannya nggak enak, tiba-tiba anaknya pulang, langsung sehat kan? Langsung sehat, langsung masak. Ya. Misalnya nanti kami kalau pas pulang ibu kangen itu ya. Mungkin ibu lagi capek habis dari kerja, dari sawah, capek ya kayaknya. Tapi lihat anaknya pulang, capeknya hilang nggak? Kamu dimasakin pengen masak apa Nduk, pengen makan apa Nduk, pengen buka puasa apa Nduk, kan gitu. Dimasakin, capeknya hilang. Jadi bahwa tubuh mempengaruhi pikiran dan perasaan, bio mempengaruhi psikologis itu benar ya. Dan psikologis mempengaruhi biologis ya benar. Memang itu dua.
Yang melampaui keduanya namanya roh. Nah itu beda. Jadi roh itu melampaui biopsikologi. Tapi kalau biopsikologi saling mempengaruhi. Nah, di dalam buku ini ya, yang di dalam buku Kerangka Konsep Sufi Healing, ini saya jelaskan tentang konsep yang lebih tegas tentang hubungan biopsikologis. Jadi gini, ini nanti teman-teman akan banyak membaca. Saya meminjam ilmu-ilmu dari kedokteran timur ya. Karena kalau di kedokteran timur itu ilmunya lebih rinci. Kalau ilmu tentang tentang hubungan biologi dan psikologi itu kalau di kedokteran timur rinci. Kita bisa menganalisis misalnya orang itu kalau kecanduan narkoba, terapi fisiknya bagaimana? Itu kalau di kedokteran timur rinci ya. Jadi kalau orang kecanduan judi online itu terapinya bagaimana menurut kedokteran timur itu rinci. Bisa dianalisis kalau di kedokteran timur itu. Kalau di kedokteran barat kan enggak rinci bahas kayak gitu. Kalau di kedokteran timur rinci. Walaupun misalnya sama-sama yang satu hipertensi kan sakit fisik. Nanti diterapi caranya begini jelas ya, orang udah paham. Tetapi orang sering tidak tahu bahwa kedokteran timur itu bisa menganalisis misalnya orang judi online, misalnya orang pecandu narkoba, orang kecanduan pornografi. Itu bisa dilihat dari ini, bisa dilihat dari wajah, dari lidahnya, tetap dicek gitu kan. Nah kalau di Griaset kan ada program gitu kan ya. Jadi kita ngecek problem psikologis tapi kita analisis lewat fisik. Padahal problemnya psikologis. Nah, kalau di kedokteran timur itu gitu. Oleh karena itu teman-teman yang sudah baca buku ini kan nanti yang saya jelaskan di kedokteran timurnya itu. Ya walaupun itu sangat ringkas ya, karena bagi praktisi sufi itu tidak harus tahu rinci. Tahu konsep-konsepnya saja. Tapi kalau nanti mau jadi akupresuris, jadi pengobat tradisional ya harus rinci kan, kalau itu ya. Nah jadi gitu ya. Saya jamnya tak enggak. Nanti berlanjut kemana-mana nanti ya. Ya baik. Nah di dalam kedokteran timur sekali lagi hubungan antara biopsikologis itu jelas. Misalnya, ini saya contoh ya, masuk ke halaman 28 silahkan ya, tentang paru. Paru-paru itu kalau di kedokteran timur hubungan langsungnya dengan emosi namanya kesedihan. Jadi orang itu kalau sedih kan, kalau kita ibaratkan energi itu sebuah benda. Kalau orang sedih itu meleleh, energi paru-parunya meleleh. Nanti kalau energi paru-parunya meleleh, efeknya banyak ke kulit. Paru-paru itu hubungannya dengan pori-pori. Nah, diingat-ingat ya kak ya. Paru-paru hubungannya dengan pori-pori, sehingga problem kulit, kalau menurut kedokteran timur, paling banyak berhubungan dengan paru. Jadi nanti titiknya mana yang harus diterapi? Nanti kulit. Kalau di medis ya nggak ada ilmu kayak gitu. Jadi nanti teman-teman Nyon Sewu kalau baca ini, dokter saya tanya kok mana ada ilmu kayak gitu ya. Memang kalau di kedokteran nggak ada ilmu kayak gitu. Ya Nyon Sewu, saya sekolah kedokteran. Ya dulu nggak pernah diajari selama 6 tahun gitu. Nggak pernah diajari ilmu kayak gini. Ya saya tahunya ketika saya pendidikan pengobatan timur, saya baru tahu. Jadi artinya bahwa hubungan biopsikologis kalau di kedokteran timur itu tegas gitu. Nah, saya banyak membuat gambar-gambar tentang kalau orang paru sedih, efeknya ke paru, nanti lama-lama ke jantung juga. Lama-lama nanti ke mana gitu. Itu ada ininya, ada alurnya. Nah, sehingga ketika seseorang itu mengalami problem, kalau di kedokteran timur ketika ada orang mengalami problem fisik, di kedokteran timur itu langsung menganalisis emosinya. Jadi ini emosinya dari mana? Karena penyebab penyakit di dalam kedokteran timur itu yang paling utama malah emosi ya. Paling utama itu di emosinya, bukan di dalam fisiknya. Kalau di kedokteran barat itu kayaknya kan kebalik. Dicari faktor fisiknya, kalau nggak ketemu psikosomatis baru begitu kan. Baru ini problem psikosomatis gitu. Tapi kalau di timur enggak, langsung dicari analisis emosinya. Emosinya ini apa kira-kira yang paling berpengaruh? Misalnya kalau di tulang, pengaruhnya ke ginjal. Pengaruh dari ginjal gitu. Jadi kalau orang ada problem osteoporosis misalnya menurut kedokteran barat, kan itu tulang. Kalau tulang di kedokteran timur itu ginjal, hubungannya dengan ketakutan.
Walaupun itu tidak satu-satunya, Kak. Karena problem kesedihan tadi itu pun bisa lama-lama bisa ke ginjal juga kalau kronis. Jadi semua problem kronis, semua problem yang berkepanjangan itu melelahkan ginjal, Kak. Semua problem yang berkepanjangan. Jadi ginjal itu kayak muara dari semua masalah. Masalah fisik dan emosi itu nanti di ginjal. Nah, baik ya, saya ingin meringkas di buku ini agar teman-teman nanti memahami, dan saya tujukan benar-benar kalau yang teman-teman yang mengikuti program 200 jam untuk memahami ini dengan sungguh-sungguh ya. Tapi yang sudah merasa cukup ya memahami ini secara umum aja boleh ya. Kita masuk ke paru dan usus besar ya, Kak ya. Jadi paru dan usus besar itu hubungannya dengan kesedihan, hubungan langsung. Ini yang saya ceritakan hubungan langsung karena ada nggak usah hubungan tidak langsung. Kalau hubungan tidak langsung semua emosi pengaruh, tapi tidak langsung nggak. Misalnya marah itu langsungnya ke liver, tetapi lama-lama bisa muter karena kalau di kedokteran timur itu muter gini ya. Organ paru mempengaruhi, kan ya, paru itu kan logam, mempengaruhi air langsung ke ginjal, nanti air mempengaruhi kayu nanti ke liver namanya ya, nanti kayu mempengaruhi api itu jantung, selaput jantung, lalu dari api ke tanah, ke lambung, nanti dari lambung ke paru tadi. Jadi muter, dan bukan hanya muter, tetapi dia ini kan kalau kami dulu saya ajari kan ada hukum menghidupi dan membatasi kan, itu kan panahnya kan begitu. Jadi bahwa emosi apa yang langsung ke organ itu emosi memang ada. Jadi misalnya paru kesedihan, tetapi tidak terus kesedihan hanya ke paru tok, lama-lama ke lain juga gitu. Nah gitu ya. Nah ini yang kita omongin langsungnya. Nah sehingga buat apa Ustadz kok tahu kayak gitu gitu. Kalau di dalam Sufi Healing maksudnya. Di dalam Sufi Healing kita ngapain sih tahu konsep-konsep semacam itu? Nah, biar begini Kak. Misalnya ada orang problem kulit. Nah, problem kulit itu kan tadi hubungannya dengan kesedihan, dengan paru. Berarti nanti titik doanya di situ itu. Jadi kalau titik doa nanti kita menggunakan namanya titik depan. Nah ini yang tadi yang saya maksud program 200 jam itu harus hafal titik nanti. Ya, namanya saya nyebutnya titik doa. Jadi kalau mendoakan orang, kalau menurut hadis Rasulullah kan idza ta'alam fi jasadika dok yadaka alati ta'alam sumakul bismillah. Jadi pegang tempat yang sakit, dan ini bisa kita kias ke kalau sakit organ apa yang kira-kira harus diperkuat gitu kira-kira. Nah sehingga lalu saya dalam tanda petik itu membuat konsep itu. Jadi program 200 jam itu harus hafal 12 titik depan. Oh titik paru, nah, titik paru, titik selaput jantung, titik lambung, titik usus besar, titik ginjal, titik liver. Harus tahu itu titiknya nanti. Karena itu nanti titik doa. Nah titik doa ketika seseorang mengeluh fisik. Nah nanti juga harus tahu namanya titik distal. Nah titik distal ya, titik distal usus besar, titik distal ini ya. Jadi nanti harus hafal 36 titik. Itu titik doa kalau yang dipakai di tasawuf Indonesia itu 36 titik itu kan. Ya, jadi namanya titik depan, titik belakang, titik distal. Titik depan itu untuk problem mendadak atau ingin reaksi cepat. Misalnya orang mendadak, orang pingsan misalnya. Orang pingsan, nah itu titik depannya di mana? Kalau kita mau mendoakan gitu, titik cepat. Tapi kalau problem lama, problem kronis, titiknya belakang yang paling bagus ya. Jadi kalau problem kronis misalnya diabetes lama, diabetes itu hubungannya lambung dan limpa. Kalau titik depannya lambung di sini, limpa di sini. Nah, tetapi yang paling bagus titik belakang nanti. Nah, titik di tulang belakang ya. Itu kalau problem kronis. Kalau problem akut atau mendadak itu di depan. Tapi kalau untuk meningkatkan level pengobatan titik distal. Nah itu ya, jadi itu namanya saya sebut titik doa. Ada fungsinya masing-masing. Ada fungsinya masing-masing, dan itu harus tahu. Nah makanya teman-teman harus tahu. Misalnya orang sedih, ada pasien sedih datang ke kita, sedih saya Ustadz gini, minta didoakan. Kadang-kadang kita itu nggak sempat meriksa Kak, karena kadang-kadang pasien ya kan kalau di program 200 jam kan saya ajari cara meriksa, dan meriksa itu bisa 1 jam. Tetapi tidak semua orang harus digitukan. Lah orang datang sedih nangis ditanya-tanya, ya kan, nggak nyaman dia. Makanya harus ada terapi cepat sebelum kita menyelesaikan akar masalah.
Jadi kalau orang kita periksa secara detail ya, kita meriksa seseorang itu secara detail. Sebenarnya itu ingin cari akar masalah. Jadi mau mengobati dari sisi etiologi. Tetapi kadang-kadang orang itu butuh simptomatis saja, butuh pengobatan saat ini saja. Gejala. Nah itu gejala itu cepat. Nah kalau cepat ya gitu aja. Misalnya ada orang, saya sedih Ustaz, ya, sedih dia nangis gitu. Mau ditanya coba rasakan gitu kan ya susah, mau diafirmasi susah dia. Wong pikirannya sudah mentok kok sudah. Lalu gimana? Pegang aja titik paru. Titik paru langsung dibacakan doa. Doa-doa yang umum aja. Bacain Fatihah, dibacain ayat kursi, dibacain Muawwidzatain, dibacain Al-Ikhlas, dibacain Qul ya ayyuhal kafirun ya, dibacain macam-macam terserah lah ya. Nah itu nanti gitu caranya, titik depan. Karena kita tahu bahwa kesedihan hubungannya dengan paru, bahwa kesedihan itu membuat paru itu mencair. Energi paru seperti batu es itu loh Kak. Es batu itu dia meleleh Kak. Itu kalau orang sedih. Nah itu ya Kak ya. Termasuk misalnya orang terus ada orang datang, problem usus besar. Ambeien misalnya. Ambeien berdarah gitu. Ya orang lalu ya saya sudah ke medis suruh operasi, saya nggak berani operasi. Ya namanya nggak berani dan nggak bisa dipaksa. Nggak berani itu kan bukan logika. Nggak berani itu ya nggak berani aja, dan kita nggak bisa harus berani itu kan nggak bisa. Nah, datang ke kita. Nah sebagai praktisi tasawuf apa yang kita bisa bantu secara cepat? Ya sudah pegang titik usus besarnya. Nah titik usus besarnya lalu titik paru tadi, dan nanti kalau ditanya saya harus apa lakukan, jangan sedih-sedih gitu. Ya kan, jadi ini usus besar hubungannya dengan kesedihan. Nah jadi kita tahu begitu nanti ya. Nah sehingga kita bisa memberi rekomendasi kepada klien, kepada pasien berdasarkan itu ya, berdasarkan pengaruh emosi terhadap organ itu ya. Jadi ingat, nanti di sini sudah saya tulis ya, paru mempengaruhi suara ya, terus menguasai kulit dan rambut kan ada ya. Paru membuka ke hidung, jadi kalau orang pilek hidungnya bambet, titik, kalau bingung titik ya sudah titik paru gitu aja, walaupun titik sebenarnya banyak ya. Lalu energi paru harus jernih dan turun ke bawah. Ini kalau orang batuk dengan banyak riak atau sembab di wajah. Kami pernah lihat lah orang sakit, ini yang bengkak itu ininya, tapi yang lain nggak kelihatan. Jadi sembab lah itu, lebih tepatnya sembab. Itu sebenarnya paru yang lemah Kak. Jadi itu ini energi itu ngumpul di sini, dia nggak mau turun. Harusnya paru-paru itu energinya turun ke bawah. Karena dia lemah atau macet atau stagnan, itu dia malah turun ke bawah. Nggak mau turun ke bawah, sehingga di sini sembab. Beda dengan nanti orang bengkak di kaki. Bengkak di kaki itu energinya keturunan tapi nggak mau naik. Makanya orang jantung lemah itu bengkak di bawah. Jadi kalau paru bengkaknya di atas, sembab di sini. Tapi kalau jantung bengkaknya di bawah. Nah itu nanti ya, ini yang mau jadi akupresuris ya. Kalau mau jadi praktisi tasawuf itu nggak perlu rinci kayak gitu. Pokoknya tahu kalau sedih hubungannya dengan paru ya. Terus jadi usus besar. Terus paru hubungannya dengan kesedihan. Ini yang perlu dipahami. Nah, untuk apa? Ya untuk terapi. Ya, untuk terapi. Dan titiknya harus hafal, harus tahulah titiknya. Ya. Lalu sekarang lambung dan limpa. Lambung dan limpa itu suami istri kan. Ya, jadi di kedokteran barat nggak ada istilah kayak gitu. Kalau di kedokteran timur itu semua berpasangan Kak. Ya, usus besar pasangannya paru tadi. Lambung pasangannya limpa. Punya anak lambung dan limpa namanya pankreas. Jadi pankreas itu punya ayah namanya limpa, punya ibu namanya lambung. Lah pankreas itu nanti hubungannya kalau secara medis namanya diabetes. Kadar gula darahnya. Nah, kadar gula darahnya jadi naik. Berarti kalau orang diabetes, titik yang penting adalah titik lambung limpa. Harus tahu titik depan lambung mana, titik belakang lambung mana, titik depan limpa ini, titik belakang limpa ini. Nanti terapinya di situ, terapi doa maksudnya. Kalau di Sufi Healing lah ya. Jadi sambil dipegang, sambil didoakan. Tapi megangnya di titik yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, ya kan? Ilmu pengetahuannya, kalau ilmu pengetahuan timur maksudnya ya.
Di barat nggak ada soalnya. Nanti kalau nanya ke dokter, dokternya juga bingung, nggak pernah ilmu kayak gitu diajarin. Nah kebetulan saya belajar semua, jadi saya memahami ya. Nah jadi itu ya Kak ya. Jadi kalau lambung dan limpa hubungannya dengan kecemasan dan sejenisnya. Overthinking. Ya overthinking, kecemasan, kekhawatiran ya. Terus overthinking, kebingungan. Nah itu kan mirip aja itu. Cemas, orang bingung, orang cemas. Nah itu hubungannya dengan limpa dan lambung. Nah sehingga sebenarnya Kak, kerusakan dalam lambung dan limpa dan pankreas itu kalau dirunut-runut itu sebenarnya adalah kekhawatiran jangka panjang. Sekarang sudah enggak Ustadz, ya memang dari dulu. Jadi seringkali kan orang problem itu kan dia sudah umur sekian. Misalnya umur 60 tahun, datang ke kita, gulanya tinggi. Lalu saya sebut bahwa problemnya karena kekhawatiran. Oh enggak kok Ustadz, saya enggak khawatir kok sekarang. Loh memang bukan karena sekarang, itu kekhawatiran yang dulu kan. Itu kekhawatiran yang dulu. Gejalanya baru muncul sekarang. Gejalanya baru muncul sekarang. Nah itu ya, jadi tidak, orang kan sering salah pahamnya begitu. Seakan-akan problem sekarang ini karena sekarang, enggak. Itu dulu Kak, capek dia sudah. Nah sekarang masalahnya selesai, tapi jejak energinya masih ada. Jejak energi itu yang membuat tubuh jadi lemah. Nah, dan itu sering sekali Kak terjadi kayak gitu ya. Jadi lambung dan limpa hubungannya dengan kecemasan. Maka kalau ada problem GERD, nah itu di grup ini banyak sekali yang punya problem GERD. Yang WA saya secara pribadi juga banyak. Ya mohon maaf saya tidak cepat-cepat menjawab memang ya. Memang saya belum punya waktu agak longgar ini puasa-puasa ini. Banyak kegiatan. Ya jadwalnya padat sehingga saya jawabnya biasanya sehari 2 kali saya baru lihat di grup ya. Tetapi lihat di grup terus baca WA pribadi itu. Nah, jadi kalau misalnya GERD itu sebenarnya problem lambung yang disertai problem psikologis yang nyata. Jadi overthinking, dan kami kalau pengen tahu orang overthinkingnya sudah nyata itu gini kan, dia kalau bertanya diulang. Jadi misalnya gini, ada orang datang ke kita, Ustadz saya kok cemas ya, kemarin anak saya itu gini. Sudah kita nasihati lah, kita kasih masukan, oh ya Ustadz ini. Nanti besok datang lagi, pertanyaannya gitu lagi. Ustadz saya kok cemas ya anak saya gini. Nanti begitu, itu ciri orang overthinking yang sudah dalam tanda petik parah. Dan mereka itu nggak sadar. Nggak sadar. Jadi mereka bertanya diulang-ulang. Pertanyaan itu diulang-ulang seakan-akan sudah menyatu dengan tubuhnya. Jadi itu kekhawatiran sudah masuk ke lidah. Kekhawatirannya sudah masuk ke lambung, sudah masuk ke fisik. Namanya embodied istilahnya. Embodied. Jadi emosi yang sudah di body. Embodied itu kan ada istilah gitu kan di dalam ilmu psikologi ya. Jadi emosi yang menyatu dengan tubuh. Jadi itu sudah kayak otomatis Kak. Bertanya itu begitu diulang-ulang terus. Nah, nanti makanya kami kalau ada pasien gitu dimaklumi Kak. Jangan kami malah marah. Ibu kemarin udah tak bilangin, sekarang lupa lagi. Nanti dia cemas baru. Iya ya, saya kok berarti sudah berat ya saya ya. Nah gitu nanti ya sudah itu memang. Tapi kita sebagai terapis itu tahu wah ini problemnya sudah embodied. Nah kalau sudah embodied itu terapi fisik sangat penting ya. Makanya saya tuh selalu ya hampir selalu menganjurkan problem-problem psikologis misalnya judi online, kecanduan judi atau kecanduan game online atau kecanduan apalagi Kak pornografi. Itu kalau nerapi itu melibatkan fisik. Kalau hanya diterapi lewat kata-kata, gak nyonggah kalau orang Jawa. Kan sudah menyatu dengan tubuh itu sudah membuat stagnasi energi di tubuh. Makanya mereka itu yang mengalami problem-problem kecanduan itu sebenarnya pikirannya nggak mau, tetapi tubuhnya yang menggerakkan. Oh iya benar. Jadi tubuhnya Kak yang bergerak, bukan pikirannya. Kalau pikirannya dia mau sembuh. Ya kan, makanya kalau orang pecandu narkoba kan sampai sakau gitu kan. Itu kan dia nggak mau sebenarnya di sininya, tapi tubuhnya kan memaksa Kak. Itu kayak orang kleptomani, tau nggak kleptomani? Yang mau ngaring barang orang yang nggak penting-penting gitu. Jadi yang diambil kedoan kuku, yang diambil itu karet gitu, miliknya orang. Dia sebenarnya nggak mau Kak.
Tetapi dia kalau lihat barang tangannya gerak. Jadi yang menggerakkan itu tubuhnya. Kayak punya otak sendiri. Kayak ya, otaknya sudah nempel di. Ya, jadi otaknya bukan hanya di sini, tapi otak kecanduannya sudah nempel di kulit. Sehingga kalau nerapinya hanya di psikologis, gak nyanda. Ya sangat susah. Ya sangat susah, dan makanya terapinya akan jauh lebih kompleks sebenarnya. Kalau mau terapi itu kompleks, ya psikologis jelas ya, spiritual jelas ya, tapi fisiknya juga iya. Nah kalau ini yang sering orang lupa itu malah di fisik kan. Iya benar. Karena orang menduganya itu problemnya di kolbu. Iya, di psikologisnya itu. Di psikologisnya problem kayak gitu. Enggak. Problem kecanduan itu bukan sekedar problem kolbia, itu problem jasad dia sudah. Udah menyatu sama tubuh. Biopsikologis kan. Nah itu makanya kalau ngobati kayak gitu, ya biasanya orang datang ke saya kan hanya minta diruqyah, nggak didoakan, seakan-akan itu katanya di dalamnya ada setan misalnya. Dia tuh nggak mau Pak Ustadz, tapi dia itu pikirannya selalu ngajak ke sana, padahal dia nggak mau. Ya memang yang ngajak tubuhnya bukan setan. Oh setan itu gampang kalau setan. Wong setan itu inna kaidah syaitona kana dhaifan. Setan sosok, setan yang berbentuk sosok itu lemah kan. Nah yang kuat itu min sayatinil jinni wal insi lah. Setan kemanusiaan itu loh yang kuat. Tapi nek setan-setan ngono itu gampang. Setan-setan yang di luar tuh maksudnya. Setan-setan sosok itu. Yang ngangel itu setan yang min sayatinil insi itu, setan yang dari jenis manusia, yaitu perasaannya sendiri, tubuhnya sendiri itu. Nah itu yang sering saya rekomendasikan ya. Cuma memang masyarakat kita sering kebanyakan belum bisa menerima konsep ini kan. Jadi masyarakat kita itu anggapannya orang kesurupan, itu kelebon jin, orang kecanduan, kelebon setan, orang kecanduan ini, itu konsepnya gitu. Sehingga mereka itu carinya yaitu cari penyelesaian masalahnya, cari doa yang bisa ngusir setan. Dan mereka membayangkannya kalau sudah didoakan, diruqyah, setannya hilang langsung sembuh. Coba saya ingin nanya, mana yang bisa kayak gitu? Enggak lah, makanya kalau sekarang problem-problem kecanduan, judi, kecanduan ini itu kan sekarang kalau di dokter pakai obat kan? Pakai obat memang di fisik. Memang itu di fisik. Orang terjadi halusinasi, terjadi waham. Kalau dikasih obat sembuh, memang itu problem fisik kok. Problem biopsikologis. Nah, kalau di kedokteran timur sama di tasawuf ada caranya secara fisik. Makanya saya nyebut objeknya terapi tasawuf itu jasad. Ya, memang makanya kita itu tadi ada titik yang harus dipegang ya, titiknya ini. Nah, jadi kecemasan, kekhawatiran, kebingungan sangat mempengaruhi, dan bukan hanya sangat ya, langsung mempengaruhi lambung dan limpa. Nah, kalau lambung dan limpanya sedang terganggu, maka nanti terus problemnya jadi macam-macam Kak. Jadi diabetes, jadi problem ototnya jadi lemes gitu. Kan ada orang ototnya lemes. Ya, kemarin saya juga ada bayi umur 1 tahun yang ototnya sama sekali tidak terbentuk. Nah, itu jelas problem limpa lambung itu. Nah, cuma karena di dokter belum menemuin, di dokternya belum menemukan ini masalahnya apa ya. Nah, sehingga terus orang tuanya kadang-kadang mikirnya itu tadi. Kalau anak kecil kan kita mikirnya belum punya emosi kayak ya, iya. Nah, itu nanti yang kita bahas di dalam emosi yang kayak yang saya sering sebut itu genomic imprinting. Jadi emosi orang tua yang direkam oleh anaknya. Nah, itu nanti ilmunya jadi dalam kalau itu. Tapi itu nanti dulu itu bisa kecemasan orang tua. Jadi kecemasan itu makanya kami ya, kalau nanti kami hamil itu jaga kedamaian batin enggak? Oh, itu sangat penting. Jadi yang diturunkan bukan hanya fisiknya tapi karakteristik dari mental. Iya, gitu. Ya, saya kira gitu ya Kak. Nanti kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang ke konsep-konsep atau organ-organ yang lain ya. Ya gitu, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak. Untuk hari ini kita telah membahas tentang objek dari sufi healing, terutama untuk jasad. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton hingga akhir. Kita cukupkan untuk sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.